Selamat pagi, ibu-ibu terkasih ataupun jemaat yang nanti akan mengikuti dari YouTube. Bersyukur kita tetap saling mempertemukan di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memujikan satu lagu untuk menentukan kita berjalan bersama Sang Sumber kekuatan kita. Kita pujikan, Ku mau berjalan bersama Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengarkan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan kesegaran tubuh jasmani kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua ini bukan karena hebat, bukan kuatnya diri kami, namun semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan pertemukan kembali di dalam persekutuan doa pagi. Tuhan, semua ini juga karena Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami boleh bersama mempunyai kerinduan yang sama untuk mau terus mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu ya Bapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini, kami mohon Roh Kudus Engkau menuntun kami, menolong kami sehingga setiap kata yang kami ucapkan
Tuhan, setiap apa yang sudah kami persiapkan dapat kami sampaikan dan Roh Kudus menuntun untuk kami berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung, kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong, dan kami semua dalam keadaan dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom. Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf kalau pada pagi hari ini saya yang diberi tugas untuk menyampaikan renungan Sabda Tuhan. Oleh karena Ibu terkasih kita, Ibu Pendeta, dalam perjalanan menuju ke tugas di Semarang, dan pada pagi hari ini saya mengambil dari renungan harian Sinode, dan saya mengambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Sebentar, maaf. Mohon maaf, ini ada suara-suara masuk. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Baik, akan saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20 yang demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dengan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian yang saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Bapak Ibu, saya tetap sampaikan Bapak Ibu meskipun saat ini belum ada bapak-bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman pagi ini diberi judul melayani dengan hati yang murni. Bapak Ibu, seorang anak biasanya diajar untuk mendengarkan kata hatinya. Mungkin juga bukan anak saja, kita pun demikian. Dalam arti, misalnya kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita misalnya mau melakukan dengan sesuatu yang sengaja, itu adalah hal yang salah. Anggap saja misalnya anak kita, anak sekolah hendak menyontek ketika ujian begitu, pasti ada sesuatu reaksi di dalam tubuhnya yang mengatakan bahwa itu tidak benar. Anggap saja misalnya jantungnya berdebar lebih cepat atau keringat dinginnya keluar begitu. Hal itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya hati kecilnya, hati dalam hatinya sedang berbicara, memberitahu bahwa hal yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang salah. Dan memang benar, Tuhan itu memakai hati kita, hati manusia untuk berbicara, sekalipun mulut kita tidak berkata-kata, tetapi hati kita berbicara. Saya melihat beberapa di televisi saat ini yang sedang viral tentang Bapak FS ketika beliau diperiksa, dan pada akhirnya beliau itu ternyata diperiksa, dan bukan beliau saja, satu kelompoknya itu diperiksa dengan tes kebohongan. Saya heran kok ada tes kebohongan ya gitu. Kemudian saya ikuti, ternyata tes kebohongan itu dibuat dengan alat yang begitu canggih,
kemudian dilontarkan pertanyaan-pertanyaan begitu, ketika pertanyaan yang dilontarkan, kemudian ketika jawabannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan hati kita, hati nurani kita, itu ada sinyal yang menunjukkan bahwa jantungnya berdebar lebih cepat, kemudian mungkin keringatnya keluar lebih banyak, atau keringat dingin, itu menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan hatinya, itu yang disebut tes kebohongan. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan kita yang maha segalanya bisa menciptakan kita dan bahkan bisa memakai hati kita untuk sebenarnya bisa mengatakan yang baik, dan bahkan ketika kita melakukan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan hati kita, itu ada reaksi di dalam tubuh kita, gitu Bapak Ibu. Di dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan secara khusus kepada Timotius, yang oleh Rasul Paulus dianggap sebagai anak, mungkin dalam hal ini anak rohani, ya. Karena pada zamannya saat itu mulai masuk ajaran-ajaran lain yang menyesatkan, yang mulai tidak tertib dalam hidup keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian Rasul Paulus menasihati kepada Timotius yang dianggap anaknya. Tujuan nasihat itu ialah dengan kasih yang tumbuh dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan iman yang tulus dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak ingin Timotius imannya menjadi kandas seperti kedua temannya, yaitu yang disebut Himenius dan Alexander. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa jadi ini juga bagian dari rasa syukur Rasul Paulus, karena Rasul Paulus yang tadinya paling membenci pengikut Kristus, bahkan dia menganiaya sedemikian, dan bahkan Rasul Paulus itu merasa dia itu sebagai orang yang paling berdosa. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Bahkan pada akhirnya ia dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Nah, hal yang demikianlah yang dilihat oleh Paulus, yang menjadi teladan bahwa kasih Yesus yang tulus, kalau kasih Tuhan itu pasti kasih agape ya Bapak Ibu ya, kasih yang tulus tanpa pamrih begitu. Kasih dari Tuhan ini yang bisa menjadi teladan bagi Paulus untuk meneruskan pekerjaannya ketika beliau ditugaskan dan kemudian dilanjutkan ke Timotius. Bapak Ibu, Rasul Paulus berbicara mengenai hati nurani yang murni di dalam diri Timotius, dan bahkan mungkin Timotius saat itu sudah dinubuatkan supaya nubuatnya itu digenapi. Nah, Rasul Paulus berkata, ketika kata hati tidak dicemari oleh hati buruk dan keinginan-keinginan yang menyimpang, pasti kata-kata hati kita tetap berjuang menurut jalan Tuhan. Menurut jalan Tuhan, hati nurani yang murni, yang terus memelihara kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Ketika hati nurani itu dijaga, yang akan menjadi hati nurani itu bisa menjaga hati kita supaya kita tidak beralih ke jalan yang salah. Oleh karena itu, selama hati nurani Timotius pada saat itu dipercaya untuk melakukan tugas dari Rasul Paulus untuk menjadi pengajar jemaat. Selain itu, Timotius juga mendapatkan kesempatan untuk membagikan kemurnian hati nuraninya, karena pada waktu itu Rasul Paulus melihat bahwa Timotius ini mempunyai hati yang tulus, ikhlas, dan murni untuk dapat melayani. Dan hal itu ditugaskan oleh Rasul Paulus supaya dibagikan ke orang lain. Dan ketika Timotius itu melakukan itu bukan dari dirinya yang berkeinginan, tetapi mendapatkan tugas dari Rasul Paulus, karena yang sudah saya sampaikan tadi, Paulus melihat kemurnian hatinya dan ketulusan hatinya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita juga berada di posisi yang sama. Maksud saya, kita juga diberi tugas untuk melayani dan juga untuk bersaksi tentang kasih Kristus yang tulus, kemudian kasih itu dilanjutkan kepada kita yang sudah kita terima, dan sebagai rasa syukur kita diberi tugas sama dengan Timotius untuk kita bisa melayani dan bersaksi. Dan saya memahami bahwa pelayanan ini kita tidak harus berdiri di mimbar, barangkali tidak mesti harus menjadi majelis, tetapi apa saja tentang kasih dari Kristus bisa kita pakai pelayanan itu, baik di lingkungan pekerjaan kita, barangkali di lingkungan tempat tinggal kita, dan bahkan yang paling sederhana, paling terkecil adalah di keluarga kita. Dan saat ini juga saya boleh melihat keteladanan itu yang nyata, bukan hanya kita membaca dari kisah-kisah di dalam Alkitab, tetapi saya boleh melihat kisah yang nyata, yang tulus itu yang dilakukan oleh sesepuh kita. Contoh saja misalnya Pak Pri, pelayanannya yang luar biasa seperti Budi Puji dan lain-lainnya. Nah, itu yang bisa menjadi teladan yang nyata untuk kita. Untuk itu kita diutus oleh Tuhan untuk tetap melakukan pelayanan itu sekecil apapun yang kita dapat mampu lakukan, asal hati kita itu melayani dengan tulus, dengan ikhlas. Karena ketika kita mempunyai hati yang tulus, tetapi pada suatu saat karena godaan dunia, barangkali oleh satu yang lain hal, mungkin kita merasa ngapain sih kayak begitu, udahlah yang nyantai, yang enak-enak saja, barangkali begitu ya. Itu ketika kita mau membuka hati, membuka diri, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan pelayanan itu dengan hati nurani yang tulus, dengan yang ikhlas. Karena ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa menerima itu, kita juga berarti kita bisa menerima tugas pengutusan dari Tuhan dengan iman yang murni, kita turut dalam pelayanan Tuhan, sekecil apapun itu. Ya. Kemudian apakah pekerjaan-pekerjaan yang itu dirasa berat? Mungkin iya juga, bisa dirasa berat, iya juga. Karena yang saya alami ketika pada waktu itu, ketika saya diminta untuk pelayanan lagi, pasti ada berkecamuk di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang ingin santai, pikiran-pikiran yang mau enak, begitu ya. Dan ketika ditanya apakah itu berisiko, mungkin walaupun sekecil apa resikonya pasti ada, karena ketika kita melayani pun pasti adalah enggak semua pelayanan kita itu dinilai orang dengan yang baik, tetapi ketika kita tetap dengan tulus melayani, kita tetap mau berserah, kita tetap membuka hati kita, Tuhan pasti akan selalu memampukan kita untuk dapat melayani. Dan pelayanan itu sekali lagi kita mesti tidak pahami pelayanan itu mesti harus berdiri di depan gereja, tetapi apapun, baik di dalam keluarga yang paling sederhana, kita bisa menjadi teladan bagi anak cucu kita, kita dengan hati yang baik, karena bagaimana kita bisa meneladani kepada keluarga atau anak cucu ketika kita sendiri tidak melakukan. Contoh saja misalnya kita menyuruh anak kita berangkat ke gereja, tetapi kita sendiri tidak berangkat, bagaimana kita bisa meneladani ketika kita menyuruh anak kita, kamu rajin berdoa, membaca Alkitab, tetapi kita tidak meneladani. Itu ya memang bagi sebagian orang bisa jadi itu menjadi dianggap tugas yang berat. Tetapi ketika kita mau, kembali lagi, ketika kita mau menyiapkan hati kita, kita membuka hati kita, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Dan biarlah kisah
Rasul Paulus yang diteruskan kepada Timotius ini bisa terus berjalan kepada kita terus bisa melaksanakan tugas kita selalu dimampukan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa meneladani kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kita. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang bisa kami terima pagi ini, walaupun mungkin hanya sebagian kecil sedikit Tuhan, tetapi biarlah yang sedikit ini kami boleh benar-benar tanamkan di dalam hati kami masing-masing untuk kami mau terus melakukan di dalam kehidupan kami. Dan ketika di dalam keterbatasan, ketidakmampuan kami mau membuka hati, membuka diri kami untuk kami berserah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau yang akan menolong, Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan menolong untuk setiap keinginan kami untuk dapat bersama-sama yang melanjutkan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Aban yang melakukan tugas dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Semarang. Tuhan berkenan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi agar dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat, agar dapat melakukan tugasnya di sana dengan baik dan boleh kembali pulang ke Depok bersama-sama kami di dalam pelayanannya. Bapa di surga, inilah doa kami, permohonan ucap syukur yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.